Dampak globalisasi terus mengubah Indonesia. Adanya tantangan di bidang lingkungan sekitar maupun di ekonomi yang kian lama kian mendesak. Di antara tantangan itu ada pelaku di mana ia memegang peranan kunci yang menggerakkan roda perekonomian dan lingkungan yang berkelanjutan. Sektor UMKM, kontributor ekonomi terbesar di negara tercinta kita, Indonesia. 61% PDB negara kita disumbangkan oleh sektor ini. 9.580 triliun rupiah. Nilai yang fantastis. Namun, keberhasilan UMKM tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja. Mereka juga memiliki peranan penting dalam membentuk lingkungan yang positif dan berkelanjutan. Oleh karenanya, pada proyek mata kuliah Karakter Building dan Pancasila dengan bimbingan dari dosen kami, Dr. Justinus Suhadi Ruman, SPhil MSI, bersama-sama mari kita telusuri perjalanan kami dalam menyebarkan Semangat, pengetahuan, dan inovasi dalam mewujudkan lingkungan positif dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Tepat di tengah-tengah kerumunan tantangan global, ada harapan yang tumbuh dari kepedulian dan tindakan nyata. Melalui proyek dokumenter ini, kita akan menyaksikan perjumpaan antara kearifan lokal dan upaya kreatif dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dari sudut pandang seorang pedagang yang berperan dalam menciptakan ekonomi yang inklusif (SDG 8) hingga upaya kami dalam mengurangi jejak lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan (SDG 12) serta memastikan akses pangan yang berkelanjutan bagi semua (SDG 2). Mari bersama kita bangun kesadaran dan aksi untuk masa depan yang lebih baik. Membeli dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi Indonesia. Ketika kita memilih untuk berbelanja dari UMKM, kita tidak hanya mendapatkan produk yang mungkin unik dan khas, tetapi juga membantu menggerakkan roda ekonomi lokal. Dukungan kita ini memberikan dampak langsung kepada para pelaku usaha kecil, membantu mereka untuk terus berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan di komunitas kita. Lebih dari itu, membeli dari UMKM juga berarti kita berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mendorong inovasi lokal dan menjaga kearifan budaya Indonesia. Mari kita terus dukung UMKM agar ekonomi kita semakin kuat dan mandiri. Di lain hal, kami juga melakukan wawancara kepada pelaku UMKM setempat untuk mengetahui perspektif dan tantangan yang mereka hadapi. Dalam hal ini ialah penjual kue-kue tradisional. Ia adalah Ibu Salsabila yang telah lama menjalani usaha di sektor UMKM. Namanya jualan kan awal bikin putih tuh nggak langsung bisa, gagal gampang susah kan itu. Sering banget diomelin orang, besok dibilangin sama suami saya, Pak kemarin saya beli sama ibu tuh gagal kuenya tuh. Cuma saya bilang ya namanya juga belajar. Nama saya Salsabila. Ini udah berapa lama jualan ya Bu kira-kira di sini? Udah 12 tahunan. Oh, 12 tahun. Awal jualan itu di sini apa di tempat lain? Awal jualan di Cengkareng. Kira-kira kalau misalnya Ibu jualan pas masa Ramadan gini sama pas biasanya itu ada bedanya nggak? Ada bedanya. Bedanya kira-kira gimana Bu? Boleh diceritain pengalaman? Kalau puasa itu lebih ramai dibanding hari biasa. Kalau misalnya di hari biasa itu pas kalau misalnya nggak Ramadan itu ramai banget nggak ya Bu? Gitu? Kalau Sabtu Minggu sih biasanya ramai. Kalau nggak hujan, bergantung sih. Senin sampai Jumat lebih sepi dari Sabtu Minggu. Ya, sepinya biasanya sih Selasa Rabu gitu kan. Kalau Senin biasanya sorenya itu ramenya orang-orang pada puasa kan, sama Kamis, Senin Kamis itu biasanya. Kalau Sabtu Minggu kan libur juga, anak-anak libur. Jadi alhamdulillah lumayan sih.
Berarti kalau misalnya pas Ramadan gini, ramainya itu cuman sebelum berbuka ya? Iya, Habis pasti itu, pas ramainya itu dari setengah 5, udah jam 5, setengah 6 lah, biasa terakhir. selama ibu jualan 12 tahun ini, pernah kayak nemuin kesulitan, tantangan atau Oh, apa? alhamdulillah. Kalau tantangan paling hujan ya, hujan gede gitu paling yang paling sulit. Kalau orang di jalan kan tahu sendiri hujan-hujanan ya kan. Kalau misalnya biasa di sini hujan tiba-tiba gitu, Ah, gimana Ya tuh? begitu, kehujanan. Karena ini kan sedikit, Tapi tetap nggak jualan. lebat. Ya, jualan. Mau hujan gede juga tetap jualan. Kan kalau kue udah jadi nggak bisa. Oh, iya. Itu berarti sampai habis semua baru tutup kok. Enggak juga. Kalau udah malam waktunya tutup ya tutup. Sering habis atau kayak Alhamdulillah sisa. Resiko enggak. Itu kalau misalnya sisa banyak nggak ya Bu? Enggak. Dia pasti paling dibagiin biasanya. Ya, enggak. Melalui pengamatan kami, banyak pedagang masih menggunakan bungkusan makanan yang berbahaya bagi lingkungan, seperti styrofoam dan plastik. Oleh karena itu, kami menggantinya dengan kemasan yang ramah lingkungan demi terwujudnya SDG ke-12, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Hidup bukan hanya soal menerima, tetapi memberi. Di momen bulan suci Ramadan ini, kami membagikan takjil kepada masyarakat setempat. Kami harap tindakan yang kami lakukan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kehidupan sosial antar sesama manusia, serta dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan yang berkelanjutan. Sekian dari video kami, terima kasih.